Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita belajar akuntansi keuangan lanjutan 2 lagi ya. Jadi masih di pemilikan tidak langsung, pemilikan saham tidak langsung. Nah, kalau yang sudah kita pelajari tadi itu kalau misalkan perusahaan induk kemudian mempunyai anak dan perusahaan anak mempunyai anak lagi. Jadi anaknya cuma satu atau istilahnya perusahaan anak itu mempunyai anak lagi juga hanya satu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan perusahaan induk punya anak lebih dari satu? Misalkan ya begini, ini saya buatkan gambarnya. Misalkan ini PT Semar. PT Semar ini menguasai dua perusahaan anak ya. Misalkan ada PT Gareng, misalkan PT Gareng, kemudian menguasai juga PT, misalkan juga menguasai PT Petro. Nah, jadi menguasai dua perusahaan yaitu PT Gareng dan PT Petro. Nah, di sini kita lihat berarti ada dua perusahaan anak. Satu perusahaan induknya adalah PT Semar dan perusahaan anaknya adalah PT Gareng dan PT Petro. Misalkan PT Semar menguasai PT Gareng itu misalkan 80%, misalkan ya. Kemudian PT Semar juga menguasai PT Petro misalkan 75%. Misalkan 75%. Nah, sekarang ini kalau dua anak ya. Jadi kalau misalkan nanti biasanya kan menguasai itu kan ada harga perolehan, kemudian misalkan selama tahun berjalan itu juga memperoleh laba atau mengalami kerugian ataupun juga membagi dividen ya. Maka apabila kita ditanya berapa hak PT Semar atas laba PT Gareng misalkan, maka langsung karena ini adalah pemilikan tidak langsung ya, maka pada saat kita mencari hak PT Semar atas laba PT Gareng adalah tinggal 80% kita kalikan dengan laba PT Gareng. Begitu juga kalau misalkan ada pertanyaan berapa hak PT Semar atas laba PT Petro, berarti tinggal 75% kali laba PT Petro. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, itu kan pengakuan laba ya. Kemudian ada pertanyaan bagaimana jurnal yang dibuat atas laba PT Gareng atau atas laba PT Petro misalkan. Kalau kita bicara jurnal berarti kita melihat metodenya. Kalau metodenya equity berarti jurnalnya, kalau laba berarti investasi saham pada PT Gareng pada laba rugi dalam modal PT Gareng. Itu kalau yang PT Gareng ya. Jadi kalau PT Petro ya berarti nanti PT Gareng diganti dengan PT Petro atau perusahaan anak. Nah, itu kalau metodenya adalah equity. Jadi ada jurnal karena metode equity itu mengakui perubahan yang terjadi di perusahaan anak dan mempengaruhi jumlah investasi saham pada perusahaan anak. Tetapi kalau metodenya yang dipakai adalah metode cost, maka tidak perlu dibuat jurnal karena di metode cost itu jumlah investasi saham pada perusahaan anak jumlahnya tetap tidak berubah. Jadi walaupun perusahaan anak itu memperoleh laba, mengalami kerugian atau membagi dividen itu tidak mempengaruhi jumlah investasi saham pada perusahaan anak. Dan diingat di sini bedanya kalau pembagian dividen, pembayaran dividen itu ada kalau di metode equity dicatat dan mempengaruhi jumlah investasi saham pada perusahaan anak, tetapi kalau untuk metode cost ya
khusus untuk pembagian dividen, pembayaran dividen itu dicatat, tetapi mempengaruhi jumlah laba ditahan perusahaan induk. Jadi kalau ada dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak, maka dengan metode cost dicatat dengan jurnal, misalkan langsung dibayar kas pada pendapatan dividen. Dan pendapatan dividen itu nanti akan menambah jumlah laba perusahaan induk. Ya, jadi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan di sini perusahaan anak mempunyai anak lagi? Nah, kita lihat misalkan PT Gareng mempunyai menguasai saham di PT berarti PT Bagong ya, misalkan PT Bagong misalkan. Nah, misalkan dia menguasai 60%. Nah, misalkan PT Gareng menguasai 60% saham PT Bagong misalkan. Berarti di sini kita lihat PT Semar itu mempunyai 2 perusahaan anak, yaitu PT Gareng dan PT Petro. PT Gareng mempunyai 1 perusahaan anak yang namanya PT Bagong. Atau bisa dikatakan PT Bagong itu adalah perusahaan cucunya dari PT Semar. Sehingga misalkan kita ditanya berapa hak PT Semar atas laba PT Gareng, berarti kalau kita ngitungnya 80% dikalikan dengan laba PT Gareng, langsung dikalikan dengan laba PT Gareng nggak bisa. Berarti harus kita hitung dulu laba PT Gareng terhadap PT Bagong, itu 60% kali laba PT Bagong, baru nanti ditambahkan dengan laba PT Gareng kali 80%. Nah, itu karena di sini ada perusahaan induk, perusahaan anak, dan perusahaan cucu ya. Jadi di sini ada 3 perusahaan induk, anak, dan cucu. Nah, begitu sehingga kalau misalkan kita disuruh mencari jumlah investasi saham pada PT Semar misalkan, maka harus kita hitung berapa laba yang diakui dari Gareng atas laba PT Bagong, baru kita tambahkan, baru kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan. Nah, baru ditambah dengan jumlah investasi saham awal. Kemudian kalau yang perlu diingat di sini bedanya antara metode cost dengan metode equity. Kalau metode cost jumlah investasi saham jumlahnya tetap tidak berubah. Jadi kalau ditanya berapa investasi saham awal periode dan berapa jumlah investasi saham pada perusahaan anak di akhir periode, kalau metodenya adalah metode cost itu jumlahnya tetap sama ya, tidak berubah. Tetapi kalau metodenya equity, berarti misalkan investasi awalnya itu misalkan 5 juta, berarti itu investasi awal. Tapi begitu ditanya berapa investasi saham akhir, harus kita tambah atau kita tambah dengan laba, kita kurangi dengan, kalau misalkan dengan equity, maka investasi awal ditambah dengan laba, dikurangi dengan rugi, dikurangi lagi dengan pembayaran dividen. Begitu. Jadi intinya bahwa kalau metode cost jumlah investasi saham itu tetap tidak berubah. Kalau metode equity itu berubah, jumlah investasi sahamnya berubah, dan perubahan itu disebabkan karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan anak, baik laba, rugi maupun pembayaran dividen. Begitu penjelasan mengenai pemilikan saham tidak langsung di mana perusahaan anak mempunyai anak lagi atau istilahnya adalah perusahaan cucu ya. Jadi di sini nanti kalau misalkan perusahaan anaknya 10, misalkan ada perusahaan anaknya lebih dari 2, nah itu tidak masalah ya. Jadi yang penting kita menghitungnya harus kita lihat apakah perusahaan anak itu mempunyai anak laki atau perusahaan cucu atau tidak, begitu. Demikian penjelasan mengenai pemilikan saham nggak langsung lebih dari 1 perusahaan anak
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.